بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kisah Islami, yakni kisah seseorang yang bersedekah kepada orang miskin. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ada seseorang yang suka mencari sarang burung dan mengambil anak burung yang ada di dalamnya. Lalu si burung induk mengadu dan mengeluhkan hal itu kepada Allah. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya, jika orang itu kembali lagi, maka aku akan membinasakannya. Ketika si burung induk kembali bertelur dan menetaskan anaknya, maka seperti biasanya orang itu pergi ke tempat sarang burung tersebut sambil membawa tangga untuk mengambil anak burung yang ada. Pada saat di pinggiran kampung, orang itu bertemu dengan seorang peminta-minta. Lalu dia memberikan sebagian roti perbekalannya kepada si peminta-minta. Kemudian dia melanjutkan perjalanan menuju ke tempat sarang burung tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut, dia lantas meletakkan tangganya, lalu naik dan mengambil 2 anak burung yang ada di dalam sarangnya. Sementara kedua induknya memperhatikan hal itu. Lalu kedua induk burung itu berkata, "Ya Tuhan, Engkau telah berjanji kepada kami untuk membinasakan orang itu jika dia kembali lagi. Orang itu sudah kembali lagi dan mengambil kedua anak kami. Tapi kenapa Engkau tidak membinasakan orang itu?" Lalu Allah mengilhamkan kepada keduanya, "Tidakkah engkau berdua tahu bahwa aku tidak akan membinasakan seseorang yang telah bersedekah? Seseorang yang bersedekah, maka pada hari itu dia tidak akan tertimpa keburukan apapun." Cerita yang hampir serupa terdapat dalam bentuk lain. Alkisah pada masa Nabi Sulaiman, ada seseorang yang memiliki pepohonan di pekarangan rumahnya dan dijadikan sebagai tempat bersarang oleh salah satu jenis burung merpati. Lantas istrinya berkata kepadanya, "Naiklah ke atas pohon itu dan ambillah anak burung merpati tersebut untuk memberi makan anak-anak." Lalu dia pun melakukan apa yang diminta oleh istrinya tersebut.
Melihat hal itu, lantas si induk burung merpati itu mengadu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memanggil orang itu dan mengancam akan menghukumnya jika ia kembali melakukan hal tersebut. Lantas orang itu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian burung merpati tersebut kembali bertelur dan menentaskannya. "Ambillah anak burung merpati itu," kata si istri kepadanya. "Nabi Sulaiman telah melarangku," jawabnya. "Apakah engkau pikir Raja Sulaiman memang punya waktu untuk mengurusi engkau dan burung merpati itu? Dia itu sudah sangat sibuk dengan urusan kerjaannya," kata si istri menimpali. Lantas dia pun menuruti keinginan istrinya tersebut. Dia naik ke atas pohon dan mengambil anak burung merpati tersebut. Mengetahui hal itu, lantas si induk burung merpati kembali datang mengadu kepada Nabi Sulaiman. Mendengar pengaduannya itu, Nabi Sulaiman langsung marah. Lantas Nabi Sulaiman memanggil 2 jin, satu dari ujung timur dan satu dari ujung barat. "Kamu berdua saya tugaskan untuk menunggui dan mendiami pohon demikian dan demikian. Jika orang itu berani naik ke pohon itu untuk mengambil anak burung merpati yang ada di sana, pegang kedua kakinya, lalu tarik ke arah yang berlawanan hingga tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian bawa separuh tubuhnya ke ujung timur dan separuhnya lagi ke ujung barat," kata Nabi Sulaiman memberikan instruksi kepada kedua jin tersebut. Lantas kedua jin itu pergi ke pohon yang dimaksud dan menungguinya. Kemudian pada saat anak burung merpati sudah tumbuh besar dan siap untuk terbang meninggalkan sarangnya, orang tersebut lantas bersiap-siap naik ke pohon itu untuk mengambilnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis di depan pintu rumahnya. "Tolong beri dia sesuatu," kata orang itu kepada istrinya. "Saya tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepadanya," jawab si istri. Lantas orang itu kembali ke dalam rumah sejenak dan masih menemukan sepotong roti. Lalu dia berikan sepotong roti itu kepada si pengemis tersebut. Kemudian dia kembali ke pohon dan langsung naik ke atasnya, lalu mengambil anak burung merpati yang ada di sana. Melihat hal itu, si burung merpati induk kembali menemui Nabi Sulaiman dan mengadukan hal tersebut. Lantas Nabi Sulaiman memanggil 2 jin yang ditugaskannya. "Apakah engkau berdua membangkang terhadapku?" kata Nabi Sulaiman kepada kedua jin itu. "Tidak, sama sekali tidak. Kami sudah menunggui pohon itu. Lalu ketika orang itu hendak naik ke pohon, ada seorang pengemis datang. Lalu dia memberinya sepotong roti. Kemudian dia kembali ke pohon dan menaikinya. Kami pun langsung bergegas hendak menangkapnya. Tapi Allah mengutus 2 malaikat kepada kami. Lalu kedua malaikat itu memegangi leher kami dan membuang kami secara terpisah. Satu di ujung timur dan satu di ujung barat," jawab kedua jin itu. Nah sahabat, demikianlah kisah Islami mengenai sedekah seseorang kepada seorang miskin. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah dengan banyak bersedekah akan menjadi sebab keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah agar terhindar dari musibah yang akan menimpa. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.